Dan marilah kita mohon ampun atas kesalahan dosa kita selama ini, supaya kita boleh merayakan perayaan ini dengan panas. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Berdosa saya mohon kepada sahabat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, saya mohon saya kepada Allah Tuhan kita. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa dan menerangkan kemanusiaan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya Engkau yang dapat menghidupkan orang mati. Saudara kami, Teresia Mobi, percaya akan kebangkitan terang dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau. Dengan segala dia dan segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Demi Yesus Putra dan Pengantar kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baca dari kitab Wahyu. Aku Yohanes mendengar suara dari surga. Tulislah, berbahagia mereka yang meninggal dalam Tuhan. Sebab Roh Kudus berkata, mulai sekarang mereka beristirahat dari jeripayahnya dan memperoleh jalan pengabdiannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Sekali peristiwa datanglah pada Yesus seorang kepala rumah ibadah. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tangan atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hati, "Asal jangan saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup-peniup seperti serta orang banyak yang ribut, berkatalah dia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak-Ibu yang terkasih, secara istimewa pada keluarga besar serta anak-anak, cucu-cucu, saudara-saudara yang berduka cita dan sebenarnya yang terkasih Ibu Poal. Kematian memang menyedihkan dan juga membahagiakan karena antara lain setiap kali terjadi sebuah kematian, kita terkumpul sebagai saudara-saudara, seperti terjadi pada kesempatan ini juga di rumah-rumah. Banyak orang datang sampai saat ini sehati sejumlah dengan keluarga, tapi saya disuruh semua dan membahagiakan. Dan saya sendiri bersyukur kepada Tuhan karena menyaksikan salah seorang anggota umat yang mati, meninggal secara terhormat. Saya katakan meninggal secara terhormat karena dan suci, karena saya ingat pada hari Kamis saya jalan membawa komuni dan antara lain yang menerima sakramen komuni adalah Ibu Poal. Dan biasanya tidak dengan Ibu Ketua Rohani, Ibu Ais, sebenarnya sejarah. Pada waktu itu Ibu Ais bersama-sama. Saya katakan mati terhormat karena memang kita kan mau supaya happy itu dalam mati dengan dalam keadaan baik, yaitu yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, mati dalam suasana berahmat yang kita tadi bilang begitu, mati dalam suasana rahmat, yaitu mati punya hubungan dengan yang baik dengan Tuhan Yesus. Dan saya kira ini yang dialami oleh Ibu Poal, ya, karena banyak malamnya atau ya menjelang pagi Tuhan Yesus memang sudah memenuhi harapannya, rinduannya selama dunia ini
Saudara-saudara yang terkasih, kita berkumpul di gereja ini tentu selain memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga, tetapi saya kira intinya ini kita berkumpul bersama untuk memberikan penghormatan, mengungkapkan cinta kita kepada Allah sambil mendoakan Dia dan mendoakan Dia melalui perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita mendoakan karena firman Tuhan dalam 2 Korintus mengungkapkan bahwa berdoa untuk orang yang sudah tinggal itu adalah satu perbuatan yang sampah. Bagi orang yang percaya akan kebangkitan, mendoakan mereka yang sudah meninggal itu perbuatan satu umpamaan kebangkitan yang terpuji. Saudara terkasih, pada kesempatan ini memang kita berdoa. Apa yang kita katakan yaitu tadi sudah dinyanyikan di rumah juga sebenarnya ini doa yang bagus. Requiem aeterna Dona Deis Domine et lux perpetua lucere eis. Tuhan, berilah dia istirahat yang kekal dan sinarilah dia dengan cahaya yang abadi. Ini doa kita memohon supaya sehat walafiat dan panjang umur. Satu-satunya doa yang kita panjatkan untuk Ibu terkasih yaitu supaya memperoleh hidup bahagia di surga, supaya cahaya abadi itu menyinari dia. Saudara terkasih, bacaan kitab suci pada hari ini khususnya Injil yang ada dalam liturgi Gereja Katolik yang dibacakan tadi, saya kira menguatkan tentang berdoa, tentang memohon sesuatu kepada Tuhan. Ada 2 orang yang disebut dalam Injil datang kepada Yesus dan melakukan permohonan, memohon supaya mereka diberikan katakanlah pembebasan dari beban yang sedang mereka alami, yaitu yang pertama adalah ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dia datang kepada Yesus. Saya bercakap dengan sudah 12 tahun dalam mendengar kepada Tuhan Yesus. Kenapa tidak cepat-cepat datang? Mungkin memang harus mencoba-coba saya tidak baca sahabat dokter sudah periksa dan mungkin dokter bilang ya macam-macam dokter ini memang yang tidak sulit disembuhkan, harus cari cara lain, atau mungkin memang dia datang terlambat datang kepada Yesus dan memang seorang yang sangat pendarahan itu dia dianggap orang najis, kita yang najis, sehingga mungkin terhalang untuk datang kepada Yesus karena mereka dilarang untuk bersentuhan dengan orang lain. Wanita yang berkendaraan kalau dianggap najis, kalau bersentuhan bisa najis juga yang disentuh. Mungkin juga karena hal ini sehingga dia tidak cepat-cepat datang kepada Tuhan Yesus. Namun saudara sekalian, tentu dengan usaha dan perjuangan tapi juga dengan doa, pada akhirnya ini dia bersepakat dan akhirnya ia tiba pada satu kepastian, tidak lagi ragu dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus pasti menolong dia. Maka suatu waktu dia datang menarik bapak yang menerobos kerumunan orang yang sedang bertugas menuju ke rumah dari kepala rumah ibadah. Dia menerobos, mengenal, dan kemudian dikatakan bahwa dia mendekati
Yesus menjamah jumpai jiwanya karena katanya dalam hati, asal jangan saja jiwanya, aku akan sembuh. Dari tindakan wanita ini dan dari kata-katanya kita bisa menangkap betapa mendalam iman kepercayaan dari si wanita ini. Asal jangan saja jumpa jiwanya, aku akan sembuh. Kemudian dikatakan ada juga seorang bapak yang datang sebagai kepala rumah ibadat. Ini menarik sebagai yang saya, karena yang datang ini bukan orang biasa, tetapi orang besar, katanya seorang pejabat agama Yahudi pada waktu itu, seorang yang berguna, seorang yang dihormati, seorang yang diikuti dan didengar oleh banyak orang. Tapi saudara sekalian, dia datang kepada Yesus. Maka dia pimpinan agama Yahudi sangat membenci Yesus, tetapi dia datang artinya apa? Dia meninggalkan segala gengsinya, jabatannya, kedudukannya, ya, perasaannya yang besar itu hanya untuk bertemu dengan Yesus dengan satu keinginan supaya amannya selesai. Ini untuk saya luar biasa Bapak. Dan yang menarik lagi suasananya adalah Bapak ini dia meminta sesuatu yang di luar nalar, sulit untuk dimengerti. Dia minta supaya anaknya sudah mati dibangkitkan. Ini ya tidak masalah. Orang seorang mati bisa dibangkitkan lagi. Kami tidak percaya akan hal ini. Saudara terkasih, iman dari Bapak ini boleh kita memang iman yang kebaikan bersifat betul-betul kokoh dan kuat sehingga membuatnya yaitu anaknya yang sudah mati akhirnya dibangkitkan. Saudara-saudara terkasih, kita sedang berdoa, mohon kiranya Ibu diberikan kunci dari doa permohonan yaitu kerendahan hati. Kepercayaan yang dalam juga kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kesadaran bahwa saya ini yang lemah, saya ini berdosa, saya ini tidak pantas dan tidak layak. Tetapi kesadaran ini sebagai bagian menjadi sikap yang paling tepat dalam berhadapan dengan Sang Tuhan. Sikap kerendahan hati. Orang yang rendah hati tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Memang dia mengajukan permohonan, tetapi dia akan bertobat sempurna. Dikabulkan atau tidak itu hak absolut dari Tuhan. Yang dibutuhkan dari si pemohon satu hal saja, yaitu memiliki iman kepercayaan yang benar. Dan generasi yang keluarga semoga bisa meneladani semangat hidup dari dua orang yang disebut dalam Injil tadi, terlebih dalam suasana seperti ini, suasana duka. Datanglah kepada Yesus. Pasti akan memberi yang terbaik. Sebenarnya dengan rayakan Ekaristi Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Sampaikan apa yang menjadi keluhan terkuat. Mungkin soal ada. Mudah tidak. Saya dikatakan anak soal marah, bertahun-tahun terus susah sembuh. Mungkin ada yang terjadi kemarin. Datang kepada Yesus, kita pasti akan silakan berikan kedamaian, pasti mampu memaafkan. Ini cuma contoh saja.
Artinya, mari sekalian, ketika kita menghadapi kesulitan, persoalan-persoalan, jangan kita berhenti untuk berjuang, never give up, tetapi terus berjuang sampai menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Terima kasih. Doa kepada Tuhan untuk keluarga yang berduka cita, senantiasa diberkati oleh Tuhan, memberikan iman yang kokoh, kuat, dan kita juga kami berdoa keselamatan abadi dan yang terkasih Ibu Koa, Requiem Eterna, Dona Eis Domine, et Lux Perpetua Lucea Eis. Itu berilah dia yang secara kekal dan sinarilah dia dengan saudara yang kembali. Amin. Keluarga dan bangsa yang kekal berdiri tanpa harus yang kekal dan mengucapkan berikut sama-sama. Aku percaya kepada Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita berdoa untuk saudara kita, Ibu Teresia Mogi yang telah meninggal. Dalam pembaptisan dia sudah menerima hidup kekal. Semoga dia dijauhkan dalam persekutuan para kudus. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa agar saudara kita pada hari kiamat dibangkitkan dengan mulia, sebab ia telah menanggung tubuh Kristus, roti kehidupan. Marilah kita berdoa. Kita berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga dan para penjaga kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima dari Tuhan ganjaran yang berlimpah. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkitannya. Semoga mereka disayang dan percaya cinta kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Akhirnya kita berdoa pula untuk kita sekalian yang berkumpul di sini. Semoga iman kita ditentukan sehingga kelak kita semua bersama dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita berdoa. Mari kita bersama dan mari kita masing-masing saling mendengarkan doa kita untuk keselamatan abadi Ibu terkasih Ibu Koa Resia. Ya Tuhan, kami mohon semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudari kami Mama Koa Resia yang sudah meninggal. Dilaksanakan dia dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepadanya demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin.
berdoa saudara-saudara supaya kesempatan dan kesempatanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga kesalahan ini diterima bagi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh hamba yang kudus. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Putra telah memberi dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah hamba-Mu, Ibu Teresia Wamuni, dan selamatkanlah dia berkati dalam Kristus yang kami rayakan ini, sebab Kristus selalu antara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Sebab bagi mereka yang menikmati Tuhan, hidup diubah bukan
Dari yang jelas sudah terdapat yang ramai dan sampai mengucap syukur padamu yang berkat yang memberikannya dan berikutnya saya berkata, terima dan minumlah kamu semua. Inilah yang berlaku, garam perjanjian baru dan berkah, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai pengakuan. Allah istri iman kita.
Tuhan Allah kami, Putra-Mu mewariskan tubuhnya sendiri sebagai bekal dalam perjalanan hidup ini. Sudilah kiranya menghantar saudara kami, Mama, Oma, Oa, Teresia ini, keberjamahan Kristus yang kekal di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Keluarga dan sekalian kita lanjutkan kepada penghormatan kita untuk kuat dengan berjarak mendekati jenazah.
Dewan Nasional Rohani